tidak makan kambing, kambing nggak makan sayur. Tapi mereka sampai seberang dengan selamat. Tulis di sini caranya. Ditulis. Nggak apa-apa, misal ya, langkah 1, petani membawa sayur, ini contoh ya. Langkah 2, petani kembali ke seberang. Langkah ketiga, petani membawa apa lagi? Nanti kalau sudah, itu akan tunjuk satu kelompok untuk maju ke depan dan praktek langsung di depan gimana caranya petani menyelamatkan 3 barang itu. Bisa? Ya, tulis. Itu langkah pertama. Pikir gimana caranya. Satu perahu hanya boleh petani dan 1 barangnya. Harus petani. Soalnya kan serigala nggak bisa naik perahu. Nanti gimana? Yang bisa nyampak siapa? Yang bisa ini? Serigala nggak bisa nanti. Nggak boleh. Jadi aturannya itu harus naik perahu. Karena kita nggak tahu, siapa tahu sungainya lagi deras. Jadi petaninya hanya. Gimana caranya? Harus step by step, urut. Iya, di bawah harus ada petani. Itu syarat pertama. Petani
kan tidak ada sayur. Terus kembali lagi jemput kamu. Iya. Beri tepuk tangan untuk kira-kira jawabannya benar nggak? Benar ya. Semuanya selamat. Selamat dari yang dimakan dan yang dimakan. Oke. Nah, sekarang ditutup dulu kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan untuk kata-kata atau perbuatan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Gimana kelompok 2 sudah nangkep? Sudah tahu ya? Iya, jadi kita kalau mau melakukan algoritma itu harus urut. Kalau misal tadi petaninya asal bawa, bisa habis makan barangnya, saling memakan. Kambing akan makan sayur kalau ditinggal, atau enggak serigala bisa makan kambing kalau bisa ditinggal. Jadi gimana caranya? Itu harus secara urut. Kemarin kamu kan sudah belajar di scratch ya. Langkah-langkah di scratch itu juga harus urut. Kalau enggak nanti jadinya kebang. Itu error. Enggak jalan sistemnya. Jadi sistem itu apalagi di mapel KKA itu harus secara urut, teratur. Jadi kita belajar ini juga kita belajar disiplin. Kita nggak cuma belajar di materi saja, tapi kalau kamu terapkan ke kehidupan sehari-hari kamu tuh jadi orang yang disiplin, orang yang teratur, orang yang punya jadwal secara urut. Selanjutnya
apa itu abstraksi. Kalau hari ini kan kita fokusnya hanya yang algoritma saja ya prakteknya tadi, karena waktunya hanya 1 jam. Besok kita akan belajar lebih banyak untuk yang abstraksi. Jadi kamu baca dulu bukunya di rumah, ya. Bukunya di rumah dibaca-baca. Kemudian kalau ada yang sulit boleh tanya ke orang tua yang ada di rumah, atau kakak, atau tetangga, atau guru les gitu. Nanti kalau di sekolah boleh tanya ke guru. Sudah? Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, jadi Ibu mau tanya nih, gimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Terus ada yang ngantuk? Ada, ya nggak apa-apa. Berarti besok lagi kalau tidur itu jangan terlalu malam. Yang ngantuk tidurnya jam berapa? Tadi malam. Jam 11. Nah, jam 11 itu udah terlalu malam. Apalagi kamu tidur jam 11 untuk apa? Waktunya kalau untuk belajar sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk main game atau hal-hal yang penting itu sebaiknya dikurangi. Kalian kan masih mengisi itu ya, buku kebiasaan. Masih diisi apa tidak? Diisi, itu wajib. Jadi kamu ngisinya itu jangan cuma apa adanya, tidur jam 12 itu ditulis jam 12. Bukan berarti Ibu ngajarin tidak jujur, tapi gimana caranya? Kamu tulis di situ jam 9 tidur, kamu berarti jam 9 harus beneran tidur. Namanya kamu ingin merubah kebiasaan.